memberikan literasi kepada masyarakat tentang aplikasi LC Meal ini dan apa sajakah fiturnya yang memberikan benefit bagi mereka. Mungkin ini bisa dibantu dijawab langsung oleh tim pengembang kami juga. Silahkan Pak Uwi untuk maju ke depan. Kita akan satu persatu ya pertanyaannya ya. Setelah ini ada 3 pertanyaan lainnya akan saya bacakan kembali. Ya, baik. Menjawab pertanyaan dari Ibu Septiani itu ya, Mbak. Betul. Ya? Jadi terkait dengan literasi ke masyarakat, kemudian apakah manfaat aplikasi LC Meal, kemudian apakah apakah ada fitur yang bisa memberikan benefit kepada calon pengantin ataupun pengguna gitu. Jadi mungkin ini memang ketika kami berdiskusi, kemudian kita lakukan uji coba di beberapa wilayah, itu memang ada juga komentar misalkan, ini kenapa ya kita mau nikah kok ditambah-tambahin syaratnya sih? Orang nikah syaratnya udah banyak, ini kenapa harus tambah syarat lagi untuk LC Meal gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi perspektif persyaratan administrasinya, memang akan ada tambahan administrasi ketika calon pengantin tersebut ingin melakukan pendaftaran pernikahan gitu. Tetapi kita mungkin sebagai admin atau mungkin sebagai tim pendamping keluarga itu bisa memberikan perspektif yang berbeda. Jadi perspektif yang berbeda itu apa? Misalkan begini, bahwa dengan LC Meal ini itu BKKBN atau pemerintah itu memberikan pendamping ataupun konsultan pribadi secara gratis kepada calon pengantin. Jadi perspektifnya kita coba ubah. Artinya misalkan nih, saya sebagai calon pengantin gitu ya. Dulu waktu saya nikah kita juga nggak, mungkin ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Tetapi kita kan nggak dapat informasi lebih lanjut lagi karena semua hasil pemeriksaan kesehatan tersebut sekedar menjadi syarat administrasi aja nih. Kalau kita ke KUA, ya udah syarat itu kita bawa ke KUA, kita daftarkan lah, istilahnya cuma dilampirkan gitu aja. Tapi kita nggak dapat penjelasan lebih detail. Misalkan kalau saya misalkan menjadi catin, saya sebagai catin wanita atau perempuan gitu ya, misalkan oh ternyata kadar HB-nya sekian, ternyata ukuran lilanya sekian, ternyata indeks massa tubuhnya sekian, itu kan nggak dapat penjelasan lebih detail, sehingga ya udah karena itu sekedar sebagai administrasi, kita nggak sadar bahwa sebetulnya kondisi kesehatan kita itu belum siap untuk hamil, atau kalaupun nanti misalkan pasangan ini hamil, itu bayinya yang dilahirkan itu punya risiko stunting. Dan mungkin nanti perlu dijelaskan juga, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nov, kemudian Pak Nofrijal, Pak Novian, juga Pak Victor terkait dengan stunting ini, bahwa stunting ini gagal tumbuh itu tidak hanya fisik aja, tetapi juga dari sisi kecerdasannya, psikologisnya gitu. Jadi harapannya ini nanti bisa disampaikan ke calon pengantin bahwa dengan masuk ke aplikasi LC Meal, maka calon pengantin itu bisa punya konsultan pribadi gitu. Jadi bisa mau nanya apa aja bisa. Kan kalau sekarang banyak telemedicine ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan halo dok dan sebagainya. Nah itu kalau kita mau konsultasi kan bayar. Ada yang sekali konsultasi bayar 30.000, 40.000, 50.000 dan sebagainya. Kalau pakai LC Meal ini chat gratis. Dan ini kemarin ketika kita diskusi akan dengan tim BKKBN juga ada kerjasama dengan BRIN kalau nggak salah ya Pak Naf ya, terkait dengan penyediaan suplemen makanan. Jadi nanti harapannya ke depan kalau ini sudah jalan, misalkan oh ternyata catinnya KEK atau mengalami kekurangan energi kronis, nah maka nanti tim pendamping itu bisa memberikan rekomendasi supaya catin tersebut mendapat tambahan suplemen makanan. Atau misalkan oh ternyata anemia, nah nanti bisa direkomendasikan oleh tim pendamping supaya catin tersebut mendapatkan suplemen tambah darah gitu. Jadi ini nanti adalah benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh calon pengantin ketika masuk ke aplikasi LC Meal. Jadi mungkin perspektif ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sebagai admin ataupun juga tim pendamping keluarga supaya bisa menyampaikan terkait dengan program LC Meal ini agar tidak ada resistensi
dari calon pengantin, karena kan mungkin ada juga yang berpikiran seperti tadi kan, ini mau nikah kok ditambah-tambahin syaratnya gitu loh. Padahal ini maksudnya adalah untuk kebaikan calon pengantin tersebut. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Owi. Semoga sudah terjawab Ibu Septian ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Sultra, yaitu Ibu Adel, tepatnya admin Kota Kendari, mewakili teman-teman yang berada di daerah Pak Owi. Apakah bisa mempertimbangkan form manual untuk pendampingan Catin? Karena beberapa daerah terpencil mungkin ada kendala jaringan. Bagaimana Pak Owi? Ya, baik Mbak. Jadi untuk Ibu Adel, memang ketika dulu kita lakukan beberapa uji coba di beberapa wilayah terluar, itu memang disampaikan juga kondisi semacam itu. Jadi selain misalkan di wilayah tersebut tidak ada sinyal ataupun ada kendala jaringan, ada cukup banyak juga misalkan yang menyampaikan, oh ternyata Catinnya tidak punya handphone atau petugas pendamping di wilayah tersebut tidak punya handphone gitu. Jadi itu apa yang dilakukan gitu, karena memang kalau di kota-kota atau mungkin ya di kabupaten, di kecamatan itu mungkin kepemilikan handphone itu sudah hal yang lumrah. Mungkin satu orang bisa punya 2 handphone, 3 handphone, tapi di wilayah-wilayah tertentu itu mungkin ada yang nggak punya handphone. Nah, bagaimana supaya calon pengantin yang tidak punya handphone tersebut tetap bisa masuk nih datanya? Karena misalkan calon pengantin tersebut sudah periksa ke puskesmas nih, sudah ada data hasil pemeriksaan kesehatannya, tapi kalau dia nggak bisa nginput di LCMIL karena nggak punya handphone, bagaimana? Apakah datanya itu kemudian tidak bisa ditangkap oleh aplikasi LCMIL? Saat ini Ibu Adel dan juga Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengembangkan juga sistem input oleh admin kecamatan. Jadi ini sedang dalam proses pengembangan juga. Jadi harapannya nanti misalkan di wilayah Bapak Ibu sekalian ada calon pengantin ataupun ada petugas pendamping yang nggak punya handphone, nah nanti bisa tetap melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian nanti hasilnya itu bisa dibantu dimasukkan oleh admin kecamatannya. Jadi mungkin nanti karena daerahnya, desanya terpencil gitu, mungkin bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu datanya dibawa, misalkan diserahkan ke kecamatan, kemudian nanti admin kecamatan yang menginput datanya. Jadi supaya tetap terrecord ataupun supaya tetap bisa dipantau oleh teman-teman pendamping. Nah, bagaimana kalau nggak punya handphone pendampingannya? Ya tentu pendampingannya dilakukan secara langsung. Misalkan ya mungkin didatengin rumahnya, kemudian diajak diskusi dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wi untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini datang dari Provinsi Jawa Tengah, Ibu Naila. Apakah admin kecamatan bisa membuat akun untuk seluruh TPK dengan nomor HP dari masing-masing kader, namun emailnya satu kecamatan, mengingat keterbatasan kemampuan kader di wilayah tersebut? Bisakah Pak Owi? Ya, baik untuk Ibu Naila dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, memang ada cukup banyak juga pertanyaan yang masuk. Misalkan sebetulnya tim pendamping itu punya handphone gitu, tapi bingung nih, mungkin karena usia beliau sudah 50 tahun, ada yang 60 tahun bahkan, mungkin nggak bisa nih cara daftarnya seperti apa gitu. Karena meskipun sudah diberikan panduan, tapi mungkin masih bingung lah gimana cara ngetiknya, gimana cara ngisi emailnya gitu. Karena ketika dulu kita lakukan uji coba juga banyak yang bilang, saya nggak punya handphone Pak gitu, tapi saya nggak punya email Pak, tapi ketika kita lihat di handphonenya kemudian klik yang tanda Gmail ternyata ada gitu. Cuma mungkin dulu emailnya itu didaftarkan oleh anaknya atau mungkin oleh petugas counter handphone ketika Bapak Ibu tim pendamping tersebut membeli handphone gitu. Jadi sebetulnya bisa nanti tim kecamatan misalkan atau barangkali ada tim pendamping keluarga yang perlu dilakukan atau perlu dibantu untuk registrasinya, mungkin misalkan bisa dikumpulkan di desa atau kelurahan apa gitu, kemudian nanti tim admin kecamatan atau mungkin koordinatornya itu bisa membantu mengisikan, misalkan Ibu Dewi atau Ibu Khotijah gitu misalkan, nanti diisikan, oh namanya ini, alamatnya ini, kemudian emailnya kalau mau diisi email kecamatan sebetulnya nanti malah double-double. Jadi kalau misalkan tidak ada emailnya, mungkin emailnya bisa dikosongin aja. Cuma nanti kalau misalkan ibu tersebut lupa passwordnya, maka nanti bisa ditanyakan ke admin kecamatan. Karena nanti untuk
reset password itu bisa dilakukan juga oleh admin kecamatan. Jadi ini mungkin bisa jadi inisiatif yang positif, yang bagus dari Ibu Naila dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian untuk membantu tim pendamping keluarga yang kesulitan melakukan pendaftaran di aplikasi LCMIL. Demikian, Mbak. Baik, Pak Wi, terima kasih banyak dan terima kasih Bu Naila atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dari Provinsi Jawa Barat, Ibu Reni Oktaviani. Untuk pelaporan itu per pasangan atau per individu? Dan bagaimana kalau laki-laki dan perempuan satu wilayah RT atau RW dan di luar wilayah kabupaten atau kecamatan? Mohon arahannya Pak Owi. Ya, baik, untuk Ibu Reni di Jabar dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian, memang ada cukup banyak case ya. Jadi artinya antar pasangan ini wilayah tempat tinggalnya itu berbeda gitu. Jadi misalkan yang catin perempuan tinggalnya di desa A, kecamatan B, kemudian yang laki-laki itu di desa C, kecamatan F, misalkan begitu. Jadi beda wilayah. Nah, itu seperti apa? Nah, untuk proses pelaporannya itu tetap per individu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti catin perempuannya masuk ke LCMIL, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, mengisi data hasil kuesionernya, kemudian yang laki-laki juga mengisi masuk ke LCMIL, kemudian mengisi kuesioner juga. Kemudian nanti seperti yang tadi kami sudah sampaikan, ada fitur tambah pasangan. Jadi nanti si catin perempuan bisa menambahkan pasangannya supaya terhubung. Nah, kalau sepasang catin tersebut sudah terhubung di dalam sistem, maka nanti akan sama-sama terhubung ke petugas pendamping. Jadi misalkan si calon pengantin perempuan itu di desa A misalkan, di satu wilayah. Kemudian calon pengantin laki-lakinya di desa X gitu. Nah, nanti catin perempuan ini di LCMIL nanti akan didampingi oleh tim pendamping keluarga dari desa A juga. Nah, bagaimana untuk catin laki-laki yang di desa X gitu. Nah, ketika nanti catin laki-laki ini sudah terhubung dengan catin perempuan melalui aplikasi LCMIL, sudah ditambahkan pasangan tadi, maka nanti secara otomatis pendampingan untuk catin laki-laki di desa X tersebut akan ikut ke pendampingan catin perempuan di desa A. Jadi prosesnya semacam itu, jadi tetap dua-duanya diharapkan untuk bisa registrasi dan juga melakukan pengisian kuesioner di LCMIL, dan nanti untuk pendampingannya tetap ada, tetapi yang laki-laki nanti akan ikut wilayah pendampingan catin perempuan, karena memang heavy-nya atau untuk proses pendampingannya memang lebih banyak dilakukan untuk calon pengantin perempuan. Demikian. Baik, Pak Wi, terima kasih banyak atas jawabannya, dan Bapak Ibu, itulah pertanyaan terakhir yang kita diskusikan pada hari ini. Itu adalah 4 penanya terpilih, dan untuk 4 penanya terpilih yang telah dibacakan pertanyaannya, kalian akan mendapatkan masing-masing voucher yang akan dihubungi langsung oleh panitia. Jadi mohon pastikan nama yang digunakan adalah nama asli sehingga panitia bisa melakukan